Halo semuanya, gimana kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Ya, seperti yang kalian lihat di judul video kali ini. Di kesempatan kali ini aku akan memberikan 10 rekomendasi anime overpower lagi, yang mana MC kita sudah kuat sejak awal episode. Tapi sebelum masuk ke listnya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan terlebih dahulu. Oke, tak perlu menunggu lama lagi, langsung aja kita masuk ke listnya. Nomor 10, Soul Eater. Berlatar di sebuah tempat bernama Dead City. Tempat itu merupakan rumah bagi Dead Weapon Meister Academy yang terkenal. Evan merupakan salah satu murid di akademi itu. Bersama partnernya yang merupakan Meister bernama Maka Albarn, bertujuan untuk membangkitkan Dead Skytes di dalam diri Evan. Mereka telah mengumpulkan 99 jiwa dari makhluk jahat dan hanya membutuhkan 1 jiwa penyihir untuk menjadi Dead Skytes. Dan saat mendapatkan 1 jiwa penyihir, Evan langsung memakannya, yang ternyata jiwa tersebut bukanlah jiwa penyihir. Kini Evan dan Maka harus mengulang dari awal dan mengumpulkan jiwa-jiwa itu lagi. Nomor 9, World Trigger. Sebuah gerbang menuju dimensi lain telah terbuka, dan dari sana muncul monster raksasa yang mengancam seluruh umat manusia. Satu-satunya pertahanan yang dimiliki bumi adalah sebuah organisasi misterius yang memiliki teknologi yang disebut Trigger. Trigger ini tidak semua manusia memilikinya, hanya para manusia terpilihlah yang tergabung dalam border bisa mendapatkan Trigger ini. Osamu, seseorang yang lemah, ternyata adalah seorang border, agen border yang memiliki keinginan kuat untuk melindungi semua umat manusia. Namun seorang anak muncul tak terduga, seseorang yang memiliki kekuatan lebih dari siapapun yang ada di bumi. Yuma, seorang anak yang memiliki identitas rahasia. Siapakah dia, teman atau lawan? Tentu saja kalian harus tonton sendiri di World Trigger. Nomor 8, Tokyo Revenge. Tsuchi Mikado Harutora terlahir di sebuah keluarga onmyoji bergengsi, namun dirinya tak dapat melihat energi roh. Karena keterbatasan tersebut membuatnya dikucilkan dan dianggap remeh oleh keluarganya. Namun karena hal tersebut juga membuat dirinya dapat menjalani kehidupan normal dengan teman-temannya di sekolah. Suatu hari teman masa kecilnya yang merupakan kerabat keluarga besar sekaligus ahli waris tiba-tiba muncul. Dulu saat masih kecil, Harutora pernah berjanji pada teman masa kecilnya, yaitu Tsuchi Mikado Natsume, untuk menjadi shikigaminya. Harutora yang tak memiliki kekuatan apapun harus segera berlatih karena pertempuran antara onmyoji akan segera dimulai. Nomor 7, Busou Shoujo. Akademi swasta Aichi Symbiosis pada awalnya merupakan sekolah menengah bagi gadis-gadis elit atau berkelas. Namun peraturan telah berubah dan pria diperbolehkan sekolah di situ. Karena takut, para wanita meminta untuk diizinkan membawa senjata ke sekolah. Dan saat itu juga terbentuk organisasi vigilante yang terdiri dari 5 orang yang disebut Super Five Swords. Nomura Fudo dikirimkan sekolah ini setelah terlibat dalam sebuah perkelahian besar. Apa yang akan Nomura lakukan setelah hanya memiliki pilihan antara dikeluarkan oleh sekolah atau diperbaiki oleh organisasi tersebut seperti para laki-laki di sekolah itu, yang mana dipaksa berpakaian dan bertingkah seperti murid perempuan. Nomor 6, Seiken Sukaino World Break. Anime ini bercerita mengenai sebuah sekolah yang menampung para Savior. Savior adalah sebutan bagi remaja yang memiliki ingatan dari kehidupan di masa lampau. Di antara para Savior tersebut terdapat orang-orang yang disebut sebagai Shirogane, yakni mereka yang dapat menggunakan kekuatan perana untuk bertarung melawan para monster dengan meningkatkan kekuatan fisiknya. Selain Shirogane, terdapat pula Savior yang disebut sebagai Chroma, yakni mereka yang dapat menggunakan kekuatan sihir yang berasal dari mana. Namun seorang murid baru bernama Maroha Haimura diketahui memiliki 2 kekuatan sebagai Shirogane dan juga sebagai Chroma. Takdir pun membawa Haimura bertemu dengan 2 murid perempuan yang akan merubah jalan hidupnya. Nomor 5, Black Ballad. Pada tahun 2021, virus parasit yang dikenal sebagai Gastrea menginfeksi manusia dan mengubahnya menjadi monster. Manusia yang tersisa sekarang adalah manusia yang tinggal di dalam dinding monolit. Dinding yang terbuat dari varanium, satu-satunya bahan yang bisa melukai Gastrea.
Tak lama setelah itu ditemukan anak-anak terkutuk yang lahir dengan kemampuan super yang dapat mengontrol virus Gastrea. Dibentuklah pasukan khusus pembasmi Gastrea yang terdiri dari anak-anak tersebut. Black Ballad mengisahkan Enju Aihara, sang initiator dan promotornya Satomi Rentaro. Nah, disinilah mereka menjalankan misi untuk melawan Gastrea yang mengancam kota di mana mereka tinggal. Nomor 4, Koro Shitsuji. Seorang wanita bernama Selpan Tonghiv tinggal di kota Inggris. Ia memiliki orang tua dan kehidupannya begitu mewah. Namun saat dirinya merayakan ulang tahun yang ke-10, kedua orang tuanya dan juga anjing kesukaannya mati dibunuh serta rumahnya dibakar. Ia pun juga diculik dan dijual pada sebuah kelompok pemuja iblis untuk menjadi persembahan untuk memanggil iblis. Saat iblis itu muncul, sang iblis malah menawarkan sebuah perjanjian dengannya untuk membalaskan dendam kepada orang tuanya. Namun sebagai gantinya, jiwa sial akan menjadi bayarannya. Sial pun tidak berpikir lama dan menyetujuinya dan memberikan sebuah nama untuk iblis itu, yang kini bernama Sebastian Michaelis, yang merupakan nama anjingnya yang telah mati. Nomor 3, Kake Kurui. Tidak seperti pada banyak sekolah pada umumnya, sekolah swasta Yakau mempersiapkan siswa-siswinya untuk kehidupan nyata di masa depan. Dan karena banyak siswa di sekolah ini adalah anak-anak dari keluarga yang kaya raya, sekolah ini memiliki aktivitas yang tidak dimiliki sekolah lain. Jika pada siang hari sekolah ini berjalan seperti sekolah biasa pada umumnya, namun pada malam hari sekolah menjadi sarang perjudian bagi para siswa di sini. Dengan perjudian diharapkan para siswa mampu menangani masalah keuangan pada nantinya. Cerita anime ini sendiri berfokus pada salah satu murid pindahan bernama Yumeko Jabami yang cantik dan naif dan siap untuk merasakan sekolah Yakau. Jika siswa lain bermain judi untuk kemenangan, berbeda dengan Yumeko yang berjudi untuk merasakan sensasi dari gambling. Dan cara perjudian yang ia lakukan pun sangat gila, bahkan rela mempertaruhkan apa saja untuk berjudi. Nomor 2, Persona 5 The Animation. Bagi kalian yang belum tahu, anime ini merupakan adaptasi dari sebuah game yang berjudul sama, yakni Persona 5. Berfokus pada Ren, seorang pria berumur 16 tahun yang baru saja pindah ke SMA Shujin di Tokyo. Ia tinggal dengan teman orang tuanya. Pada hari pertamanya, kasus lain menimpa Ren, di mana ia secara tidak sengaja membangkitkan suatu kekuatan mistis bernama Persona. Tak lama setelah kepindahannya, ia bertemu dengan dua teman sekolahnya, yakni Sakamoto Ryuji dan juga seorang gadis bernama Takamaki An. Selama tinggal di tempat barunya, ia sering merasa tertekan oleh lingkungannya dan membuatnya membentuk kelompok yang kemudian dikenal sebagai Phantom Thief. Kelompok ini bekerja untuk melakukan pembasmian kejahatan dengan merubah isi hati seseorang dan menghadapi berbagai fenomena misterius di sepanjang jalan cerita. Nomor 1, Aono Exorcist. Di sini dunia terbagi menjadi dua dimensi yang berbeda, yakni dunia tempat tinggal manusia yang disebut Asia. Lalu satu lagi dunia para iblis yang disebut Gehenna. Fokus cerita ada pada Rin Okumura, anak dari Satan yang merupakan raja iblis. Rin ketika masih bayi dibuang lalu ditemukan oleh Shiro Fujimoto, seorang pendeta, dan kemudian dijadikan anak angkatnya. Saat melihat Fujimoto mati demi melindunginya dari Raja Iblis Satan, Rin akhirnya mencabut pedang iblis Kurikura yang selama ini menyegel kekuatan iblisnya. Setelah kejadian tersebut, Rin belajar sebagai ex-wir di Akademi True Cross untuk menjadi Knight Meister dan mengalahkan ayahnya yang seorang Raja Iblis. Nah, itulah 10 rekomendasi anime MC Overpower dari awal episode. Dari ke-10 anime tadi, mana nih yang belum kalian tonton? Atau mungkin dari kalian ada yang sudah menonton semuanya? Bisa ditulis mana anime yang menjadi favorit kalian di kolom komentar di bawah, oke? Terima kasih yang telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! 通り過ぎていい